Ada saudara-saudara kita yang diuji Allah Ta'ala dengan harta, ada yang diuji dengan kuasa, ada yang diuji dengan sehat, tapi ada juga yang diuji dengan sakit. Berobat dengan medis sudah, berobat dengan herbal sudah, berobat dengan ruqyah sudah, berobat dengan doa sudah. Apa yang belum dicoba? Ada satu hadis belum dicoba. Dawu mardakum bis sadaqah. Dawu, obatilah mardakum, orang yang sakit di antara kamu, bis sadaqah, dengan sedekah. Obatilah orang yang sakit. Kalau orang sakit diobati dengan madu, masih masuk akal. Zat-zat dalam madu menyembuhkan dia. Orang sakit dikasih minum habba sauda, masuk akal. Al-habbatu sauda syifaun min kulli da. Masih ada hubungan logisnya. Apa hubungan penyakit dengan sedekah? Orang yang tak bertuhan, sekuler, tak ada hubungan logisnya ini. Tapi orang yang bertuhan, sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Maka salah satu cara yang belum ditempuh, sedekah. Bagaimana caranya? Ini saya sedekah untuk kesembuhan saya. Ini sedekah untuk, boleh berdoa dengan kompensasi, boleh. Mana dalilnya? 3 orang masuk ke dalam gua karena ada hujan gerimis, tak ada tempat bernaung, masuk ke dalam gua batu. Tiba-tiba tak lama duduk, bergelinding batu dari atas, pas menutup pintu gua, tertutup gelap. Berdoa dia dengan bertawassul. 3 orang di dalam gua. Ya Allah, dulu aku punya pembantu, gaji belum dia ambil, dia sudah kabur, tak tahu kemana pergi. Duitnya ku pegang, mau ku makan takut, mau ku kasih orangnya tak tahu di mana. Maka gajinya itu ku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak. Sekarang kambingnya itu penuh pekarangan isi kambing dia. Lalu kemudian datang dia. Ku panggil dia, hei mantan pembantuku, sini. Ingat dulu gajimu tidak engkau ambil, ya. Gajimu itu ku belikan kambing. Mana kambing itu sekarang? Nih, kalau engkau mau ambillah. Diambilnya ya Allah, satu pun tak disisakan. Habis. Tapi aku ikhlas, tak ku cakapkan. Kalau memanglah itu menjadi amal sedekah, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Hadis Sahih Bukhari. Ini dalil bahwa sedekah bisa dijadikan alat sebagai bertawassul. Begitu juga dengan kesembuhan. Ya Allah, dengan sedekahku ini aku bermohon kepadamu, berikanlah kesembuhan. Tapi kambing itu dia kasih dulu, baru dia bersedekah. Bukan dijadikan sebagai alat. Ya Allah, kalau kau sembuhkan, ini kau sedekahkan. Tapi kalau tak kau sembuhkan sampai mati aku tak bersedekah. Oh jangan. Jangan diancam-ancam Allah. Kita macam tukang debit kolektor dengan Allah Ta'ala. Tak bisa Allah diancam. Kita berminta, memohon. Makanya doa itu meminta. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, meneteskan air mata. Ini ku sedekahkan, aku sudah melawan hawa nafsuku, cinta harta. Mau beli baju tak ku ganti bajuku, mau beli kendaraan tak jadi ku ganti ya Allah. Mohonlah aku kepadamu ya Allah. Maka dengan Rahman dan Rahimnya, Allah tahu hati ini luluh, maka dia bagi. Masuk akal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawu mardakum, obati orang yang sakit di antara kamu bis sedekah. Pada zaman Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, datanglah orang, lututnya bernanah. Puluhan tahun berdoa tak sembuh. Obat sudah dimakan, herbal sudah dimakan, doa ruqyah sudah. Hai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, ya, ini semua cara sudah, tapi belum sembuh juga. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, tunggu sebentar. Istikharah Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, ahli hadis. Oh, ingat dia, dawu mardakum bisedekah. Ada satu yang belum kau lakukan. Apa itu? Cari kampung yang tak ada sumurnya, terus buat sumur di situ.
Itu obatnya. Iya. Pergi dia ke kampung, tak ada sumur, dibuatkannya sumur. Lalu orang berduyun-duyun minum dari tempat itu, melimpah ruah. Lalu setelah itu rupanya Allah menurunkan rahmat berkat tenggorokan orang-orang yang basah karena air sumurnya tadi. Kebetulan orang saat itu perlu air. Di Pekanbaru jangan lagi sedekah sumur, air sudah melimpah ruah. Sekarang ini di mana-mana air, sampai digalikan parit biar supaya air jangan menggenang. Pekanbaru kota berkuah. Jangan lagi sedekah air. Apa yang diperlukan? Semen, sedekah semen. Batu, sedekah batu kerikil. Besi, sedekah besi. Keramik nanti, belum masanya. Keramik dulu orang jamaah masjid Raudatul Sholihin rajin nyumbang keramik sampai memanjik keramik wakatnya. Nanti, sekarang kita belum perlu itu. Yang perlu sekarang semen tiang sama atap. Ini yang diperlukan. Maka inilah yang utama. Sedekah itu yang paling utama adalah apa yang paling dibutuh, yang paling diperlukan, apa yang paling dibutuhkan. Maka itulah yang kita berikan. Maka kita tidak melihat ini sebagai beban. Ini beban Pak Ustadz bagi sebagian orang, ya, tapi ini adalah tantangan. Berapa banyak masjid-masjid besar selesai. Kenapa? Karena orang menganggap itu sebagai tantangan. Berapa banyak orang yang berjiwa kerdil kecil melihat itu sebagai beban, lalu dia stres. Orang beriman tidak. Ketika Bani Israel menakut-nakuti Musa, Musa, di belakang kita itu Fir'aun, nampaknya di belakang kita, ditangkapnya kita, matilah kita ini Musa. Apa kata jawab Musa? Kalla, kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabb Allah sayahdin, dia akan menolong aku. Itulah tempat bersandar, tak ada lain. Datang pula Abu Bakar kepada Nabi, ya Muhammad, ini orang kafir menangkap kita. Kalaulah dia menengok ke bawah, ini gua kecil, mereka di atas, kencing orang kafir itu di atas. Kalaulah dia tengok ke bawah, matilah kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Maryam juga merasakan itu. Apa tak sedih Maryam? Ayah meninggal, sekarang diasuh oleh ayah angkat Zakaria, tapi hamil tanpa suami. Tak sanggup menengok orang muka Bani Israel mengejek. Nakana abuki imra'a sau'in, bapakmu bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tunasusila. Kenapa kau hamil tanpa suami hai Maryam? Malu kami sebagai Bani Israel. Tapi Allah mengatakan la tahzani, jangan kau sedih. Jangan kau sedih. Kenapa? Karena Allah akan menolong engkau. Begitu juga ketika Fir'aun akan memotong anak kecil. Yudhabbi'una abna'akum, anak laki-laki dipotong hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'akum, anak perempuan dibiarkan hidup. Apa kata Allah kepada ibu Nabi Musa? La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Ada rasa cemas, ada rasa takut, jangan kau takut, jangan kau sedih. Tapi kita bersama-sama, yadullah ma'al jamaah, tangan kuasa Allah bersama jamaah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif.